Objek adalah turunan atau hasil dari suatu kelas. Ada juga yang mengatakan bahwa objek adalah nilai yang memiliki nama. Nah, Java sendiri adalah pemrograman yang murni berbasis objek, sehingga konsep pemrograman dengan prosedural tidak dikenali oleh Java. Adapun contoh-contoh objek yang bisa dibuat itu seperti pesawat, mobil, atau kucing, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode. Yang pertama, kita buat kelas bernama metode. Setelah itu, di bawah kelas kita buat komentar. Pertama, membuat metode di dalam kelas. Dan yang kedua, setiap metode dipanggil oleh metode lainnya. Selanjutnya kita buat public static integer jumlah, buka kurung, integer a, koma, B, kurung kurawal. Lalu ketik return a tambah b titik koma. Lalu kita buat komentar lagi, membuat metode untuk memanggil metode jumlah. Lalu buat public static void. Di bawahnya
integer X sama dengan jumlah buka kurung A sama dengan 16 B sama dengan 8 titik koma lalu disortkan. Petik 2x sama dengan petik 2 tambah x lalu kemudian dirunkan. Maka hasilnya menjadi X sama dengan 24. Ini adalah tentang konstruktor. Konstruktor pada dasarnya merupakan sebuah metode spesial yang bersifat void. Yang nama metodenya itu sama persis dengan nama kelasnya. Jadi kita misalkan buat di sini student, kita tidak menuliskan voidnya tidak apa-apa. Nah di sini saya baru saja membuat sebuah konstruktor di sini. Konstruktor yang bernama sesuai dengan nama kelasnya dan tidak mempunyai parameter. Gunanya untuk apa? Konstruktor berguna untuk ketika kelas pertama kali di instance, metode akan dijalankan sekaligus. Jadi dia akan sekaligus dijalankan ketika kelasnya di instance. Jadi ketika new students, maka dia akan langsung menjalankan metode ini. Oke, kita coba. Student S1 sama dengan new student. Gunanya biasanya untuk memberikan nilai default. Saya ingin langsung memberikan sebuah nama, yaitu langsung sebuah nama dan IPK-nya. Dan di sini saya akan menambahkan string name. Lalu saya akan memberikan double GPA. Ketika saya sudah memberikan parameter seperti ini, dia akan error. Kenapa error? Karena ini adalah konstruktor. Konstruktornya di sini. Sedangkan konstruktornya meminta dua parameter. Jadi kita harus memberikan dua parameter di sini. Misal di sini namanya Budi dan IPK 3,5. Maka akhirnya dia tidak error lagi karena parameternya sudah dua. Kita juga harus memperhatikan jumlah parameternya. Setelah kita memberikan dua parameter, nilai ini kita harus set sesuai dengan nilai yang kita berikan. Maka kita akan set name di kelas ini, name-nya sesuai dengan name di parameternya. Ini adalah keyword this. Keyword this yaitu keyword untuk menuju atau merujuk ke kelas dia sendiri. Dia bisa jadi atribut atau metode. Dan this.gpa merujuk ke GPA. Oke, setelah itu kalau misalkan saya S1 getName di sini, ketika saya running ini sudah muncul si Budi. Jadi kita tidak perlu S1.name sama dengan bla 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 bla. Tapi ketika kita menggunakan konstruktor, kita bisa langsung memberikan nilai-nilainya itu di parameter. Namun jika kedepannya saya nggak pengen student ini tidak ingin langsung ngasih IPK, misalkan saya buat student S2 sama dengan new student, saya ingin memberikan nama saja, misalnya Ani belum punya IPK. Kalau seperti ini kan error. Kita harus memberikan persis dua parameter. Jadi kita bisa menambahkan variasi konstruktornya. Jadi konstruktor itu tidak melulu hanya
hanya satu, kita juga bisa memberikan multiple konstruktor. Namun tentu saja dengan jumlah parameter yang berbeda. Nah, di sini saya akan berikan string name. Nah, parameternya kan cuma satu, berbeda dengan ini nih, yang dua. Nah, dia tidak error. Ini bisa dilakukan di Java. Saya ingin men-set name-nya saja. Oke, sudah, berarti di sini si Andi tidak error lagi. S2 get name. Nah, kita running, maka keluar Budi dan Ani. Itu adalah konstruktor. Konstruktor adalah special method yang akan dijalankan pertama kali ketika kelasnya di instance.